Kemudian yang dimaksud wajah, Rasul menyebutkan tadi, disebutkan oleh Abdullah bin Zaid, yatawadda'u tsumma ghasala wajhahu salasan. Rasul membasuh wajahnya. Nah, ukuran wajah itu yang mana? Ukuran wajah itu sampai mana? Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka wajah harus kita pahami. Bahkan Allah tadi sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Nah, wajah itu yang mana? Ya, ini wajah, iya ukurannya. Batasannya yang mana? Batasannya sampai mana? Maka wajahnya, diukur wajah atau ukuran wajah dan batasannya itu diukur dari atas ke bawah dan dari samping ke samping. Gimana itu? Jadi kalau dari samping ke samping, ukuran wajah itu dengan punya telinga enggak? Punya, alhamdulillah. Di telinga jenengan sebelah sini itu ada apa ini, kayak benjolan, bukan benjolan ya, apa namanya nih? Ya pokoknya yang, nah begitu, ini ya, ini samping dari ya samping kanan sampai yang kiri ini sama. Ini ukuran wajah dari samping, ya, dari samping kanan dan kiri yang kurang lebih sampai sini, sampai sebelum pas benjolan itu. Ini. Kemudian wajah dari ukuran atas ke bawah. Wajah dari atas ke bawah ukurannya ya dari tempat tumbuhnya rambut secara umum. Tempat tumbuhnya rambut secara umum. Mana tempat tumbuhnya rambut secara umum? Ya, sini. Ya, sebelah sinilah begitu. Ya. Makanya saya sebutkan tadi secara umumnya orang di sini mulai sudah ada rambut. Nah, tempat apa tumbuhnya rambut secara umum. Kenapa saya sebutkan secara umum? Mungkin ada yang enggak umum, misalnya maaf botak begitu kan ya. Maaf nih, karena kadang orang ada yang dulu sampai sini gitu kan ya. Maka saya mulai dari sini loh, kenapa? Saya tumbuhnya rambut sebelah sini. Ya enggak. Kenapa? Karena tempat tumbuhnya rambut secara umum ya di sini. Nah begitu. Kan kadang ada orang yang gundul ya. Ya bukan gundul habis cukur, ini gundul permanen. Gundul apa? Permanen. Misalnya ada yang di sini, udah sampai sini, ya kadang semakin tua itu kan semakin berkurang rambutnya. Saya juga sama kan gitu. Ya sebelah sini, ada yang sini, begitu kan. Bukan berarti nanti dia wajahnya dari sini udah nyiram ke sini loh. Kenapa? Ini saya ya botak dari sini, ini saya tempat tumbuhnya rambut. Enggak. Makanya saya sampaikan tadi tempat tumbuhnya rambut secara umum. Nah, umumnya orang sebelah mana? Sini. Nah, ya, ini laki-laki dan perempuan sama. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Sampai mana? Ya, sampai bawah dagu. Sinilah kurang lebih, ya, sini. Ya, sampai bawah apa? Bawah dagu. Ini ukuran wajah dari atas ke bawah. Ya, dari atas, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ya dagu sini. Nah, itu disebut dengan wajah. Faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nah, itu. Maka itu harus apa? Harus terkena air. Ya, ketika berwudu. Loh gimana Ustadz? Kalau laki-laki ada jenggotnya, ya nanti kan nggak kena air karena ada jenggotnya, ya. Maka ketika seorang yang jenggotan, ya ada rambutnya jenggotan, maka dilihat, apanya yang dilihat? Pertama, orang itu jenggot itu yang ada jenggot kan nggak semuanya sama, ya, nggak semuanya sama. Pertama, ada laki-laki pun nggak semuanya jenggotan. Ada yang enggak jenggotan, ya, ada yang jenggotan. Ya bukan berarti saya enggak jenggotan, terus saya kasih, ya enggak, sudah memang takdirnya enggak ada jenggotan, ya sudah, enggak apa-apa, ya. Enggak usah digosok sampai kemiri apalah, biar enggak usah. Ya Allah sudah mentakdirkan begitu. Nah,
Jadi malah aman. Kalau di luar kadang-kadang takut orang jenggotan, khawatir teroris, jenengan nggak ada jenggotnya aman. Ya, malah nggak dituduh. Ya. Nah, sekarang bahasanya bagaimana kalau wajahnya itu ada jenggotan, dan yang jenggotan pun beda-beda. Ada yang jenggotnya itu tebel, ada yang ya mungkin berapa lah, ya mungkin bisa dihitung lah, bisa dihitung. Atau ada yang tebel, ada yang sedang, ya mungkin beginilah sedang lah, ya sedang. Ada yang lebih tebel, mungkin sampai sininya nih, ya. Bagaimana itu ketika berwudu sampai mungkin sininya aja wajahnya itu ada jenggotnya, ya. Kalau kita kan umumnya kalau kita kan di sini ya. Kalau ada orang-orang yang mungkin orang Arab sana itu jenggotnya nggak cuma di sini, mereka sampai sini pun tebul sampai mungkin kalau kita kan ke bawah doang. Ada orang yang tebul itu nggak cuma ke bawah, bahkan menyamping tuh ada. Nah, makanya dulu sahabat itu ngelihat Rasul ketika sholat baca, itu dari mana taunya? Dari gerakan jenggotnya tadi. Nah, maka kalau jenggotnya itu nggak banyak, ya nggak banyak. Dari mana kita tahu itu banyak atau sedikitnya? Dilihat kalau kulitnya masih nampak. Kulitnya masih nampak. Kalau kulitnya itu masih nampak, maka dia wajib untuk kena semuanya, basah semuanya. Kenapa? Karena jenggotnya sedikit. Dilihat dari kulitnya masih nampak. Ya. Bagaimana kalau jenggotnya itu tebal? Ya kulitnya kalau tebal itu kan nggak kelihatan kulitnya, tertutup dengan rambutnya, rambut jenggot. Maka bagaimana? Maka disebutkan bahwa luarnya tetap basah. Ini luar begini. Terus dalamnya gimana? Dalamnya dengan menyela. Nah seperti itulah menyela, disela-sela seperti ini. Itu kalau yang jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya seperti ini ya kalau bisa lebih baik yang nampak kulitnya itu basah semuanya. Tetapi kalau jenggotnya yang tebal atau banyak, ya yang tebal itu luarnya tetap basah. Luarnya terbasah, maknanya luar mana rambutnya ya basah, kemudian yang dalam itu dengan menyela-nyela. Dan ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul SAW ya disebutkan anna Nabiyya SAW kana yukhallilu lihyatah. Rasul SAW ketika berwudu, Rasul menyela-nyela jenggotnya. Berarti Rasul jenggotnya tipis apa tebel? Tebel. Ya karena menyela-nyela. Ya. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, sahabat itu yang sholat di belakangnya Rasul, dan ketika itu sholat sir, yaitu sholat yang tidak jahar, yang bacanya pelan, sahabat tahu Rasul baca. Ya, taunya dari mana? Dari gerakan jenggotnya. Nah begitu, gerakan jenggotnya. Cuman kalau cuma di sini mungkin nggak kelihatan kan gitu, di belakang kan gitu. Ya, nah jadi itu. Ini kalau wajah ada jenggotnya. Nah jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini adalah ya tata cara yang keenam seorang ketika berwudu dengan membasuh wajahnya. Ya, kalau ibu-ibu ya nggak usah menyela-nyela, nggak ada jenggotnya, begitu. Ya. Dan ini keutamaan membasuh wajah ketika berwudu ternyata ada keutamaan. Membasuh wajah dan termasuk juga dalam berwudu itu ada keutamaan, sehingga jangan sampai ya kita berusaha sempurna. Jangan ngasal, ya ngasal itu asal kayaknya kena air tapi nggak rata. Ternyata sininya nggak kena, ya, atau sebelah sininya nggak kena, ya. Maka mulai dari mana? Dari atas, ya, seperti atas, kemudian dia meratakan, ya, meratakan, biar sempurna, biar kena semuanya, biar merata. Karena tangan kita sama wajah kita tuh gedean mana? Gedean wajah kan gitu, sehingga kita ratakan dengan dengan tangan, ya, dengan tangan. Nah begitu.
Ya, kenapa? Karena biar lebih sempurna. Dan ketika meratakan wajah dengan air ketika berwudu ini ada keutamaan. Disebutkan keutamaan yang pertama disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawaddo al abdul muslimu awil mu'minu," apabila seorang hamba muslim ataupun dia mukmin, ya, ketika berwudu, faghsala wajhahu, dan dia membasuh wajahnya, sempurna, membasuh wajahnya, ya, rata. Kharajat min wajhihi, maka keluar dari wajahnya kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i. Rasul mengatakan, ya, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa nadhara ilaiha, dosa-dosa mata yang dia gunakan untuk melihat, ya, bersama ya jatuhnya air yang menetes. Rasul bersabda apa? Apabila seorang muslim atau muslimah yang berwudu dan dia membasuh wajahnya dengan baik, maka Rasul mengatakan kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma, maka keluar dari wajahnya itu, ya, berguguran dosa-dosanya, dosa-dosa mata yang dia gunakan untuk melihat. Saya tanya, wajah itu kan gak cuma mata, ada mulut, ada hidung, ini kan juga wajah. Tetapi kenapa Rasul mengkhususkan, mengatakan, ya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i, di mana seorang ketika membasuh wajahnya, wajah nggak cuma mata, semuanya tadi nggak cuma mata, ya, di situ keluar dosa-dosa, berguguran dosa-dosa, berjatuhan dosa-dosa dengan jatuhnya tetesan air, walaupun nggak harus netes, yang penting membasuh wajahnya, ya, menggugurkan dosa-dosa mata yang dia gunakan untuk melihat, untuk memandang. Padahal tadi wajah itu nggak cuma mata, tetapi kenapa Rasul menyebutkan keutamaan dengan gugurnya, dengan keluarnya dosa-dosa mata yang dia gunakan untuk melihat? Karena di antara anggota badan, khususnya wajah, yang seringkali untuk bermaksiat kepada Allah itu mata. Ya bisa juga lisan, tetapi juga, ya, di antara yang paling banyak dari anggota badan, yaitu di wajah kita itu yang sering kita gunakan untuk maksiat itu mata. Makanya Rasul mengkhususkan, ya, kullu khati'atin, Rasul menyebutkan dari dosa-dosa nadhara ilaiha bi ainaihi, yaitu dosa-dosa mata yang dia gunakan untuk memandang. Alasannya itu, ya, karena anggota badan yang paling yang paling banyak seorang menggunakan dengan maksiat, seorang dia gunakan untuk bermaksiat adalah dengan matanya, ya. Dan juga mata ini termasuk anggota badan yang berharga, sangat berharga ini mata, ya. Apa potensi dari perbuatan dosa dan maksiat dari mata? Macam-macam, ya. Tentunya mata kan apa gunanya? Ngelihat, ya, untuk ngelihat yang nggak baik tentunya, ya. Untuk ngelihat apa yang nggak baik. Kalau dulu mungkin orang ngelihat, ya, ngelihat ngintip apa atau ngelihat sesuatu yang nggak pas, ya mungkin dia harus kemana dulu, harus naik apa. Lah kalau sekarang apalagi? Sekarang sudah ada di kantong, masing-masing, betul? Apa itu? HP. Kayaknya sih ngelihatnya WA-nya 1 menit, tapi bisa 2 jam. Ngapain? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kemudian belum lagi televisi, ya,
belum lagi televisi, apalagi yang ditonton. Naudzubillah seringnya apa? Ya, pamer-pamer aurat, ya kelihatan apanya, auratnya nampak, ya pakai bajunya ngirit banget begitu. Ya, iya. Kadang-kadang sampai kakinya, pahanya kelihatan, dadanya kelihatan, panunya juga kelihatan. Maka apa? Maka ini diantara potensi apa? Potensi banyak dari mata yang kita gunakan untuk apa? Bermaksiat. Belum lagi internetnya, belum lagi lewat laptopnya, macam-macam. Makanya Rasul mengatakan, ya, di antara keutamaan seorang membasuh wajah ketika berwudu dengan baik, maka apa? Kharajat kullu khati'atin, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa mata yang dia gunakan untuk memandang. Ya, tentunya ini dosa-dosa yang bukan dosa besar, bukan yang berkaitan dengan orang lain. Ya, disebutkan dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan. Ya. Dan kita tentunya banyak dosa. Kita banyak dosa, maka banyak berwudu. Ya, banyak berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua diantaranya lebih bersih. Lebih bersih. Kenapa? Karena sering berwudu kan lebih bersih. Nah sekarang kalau sholat wajib misalnya 5 waktu. Di setiap sholat 5 waktu berwudu. Kemudian mau baca Quran dia berwudu, mau tidur dia berwudu, mau sholat sunnah berwudu. Ya, tentunya wajahnya akan lebih bersih, betul. Bedakan dengan orang yang nggak pernah wudu, walaupun wajahnya putih, ya, walaupun wajahnya kelihatannya putih, walaupun kayaknya bersih, kayak artis sono luar negeri, gitu kan. Tapi kalau disamakan dengan orang muslim yang banyak dia berwudu, tetap beda. Ya, tetap beda. Oh, ini bersih tapi nggak pernah wudu. Orang lihatnya nggak nyaman. Nggak nyaman. Beda, ini seorang muslim walaupun mungkin nggak terlalu putih, tapi karena wajahnya sering terkena air wudu, ya berapa kali dalam sehari, maka wajahnya akan apa? Akan lebih bersih. Akan glowing gitu ya. Iya. Kemudian keutamaan yang lain adalah kita nanti pada hari kiamat dikenal seorang muslim itu dari apa? Dari bekas air wudhu ketika di wajahnya. Kita akan dikenal nanti pada hari kiamat bahwa ini seorang muslim, ini bukan orang muslim, ini orang mukmin, ini orang kafir. Dari mana? Dari wajahnya. Kenapa? Karena wajahnya ini sering atau dulu ketika di dunia sering banyak menggunakan air untuk berwudu, maka di hari kiamat akan dikenal. Saya sebutkan hadisnya. Ya, Ya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, ya, Al-Imam An-Nasa'i, dan dia katakan hadis ini sahih. Ya. Jadi Rasul Nabi Muhammad SAW itu nanti kenal sama kita dari mana? Dari wajahnya. Bukan karena pernah ketemu, tetapi dari bekas air dulu ketika di dunia berwudu. Ya, kita lihat hadisnya. Anna Rasul SAW kharaja ilal maqbarah. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Pernah suatu ketika Rasul keluar menuju tempat pemakaman. Menuju tempat apa? Pemakaman, kuburan. Ketika sampai di kubur, Rasul mendoakan Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini doa ketika ziarah kubur. Ya. Kemudian Rasul mengatakan begini, wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Saya sudah rindu kepada saudara-saudara kami. Saya sudah sangat rindu kepada saudara-saudara saya. Maka para sahabat yang ada di sekitarnya mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah, alasna ikhwanaka. Ya Rasul, kenapa engkau mengatakan sudah sangat rindu kepada saudara-saudaramu ya Rasul? Bukankah kami yang hidup hari ini saudaramu ya Rasul? Kalau engkau rindu, kami setiap hari ada di sisimu ya Rasul. Ya. Kalau engkau rindu, kami ada di sisimu ya Rasul.
Maka Rasul mengatakan, qala Nabi SAW, bal antum ashabi, engkau teman-teman saya. Kalian yang hidup satu zaman hari ini ngelihat saya, kalian teman-teman saya, kalian teman-teman saya. Terus siapa yang dimaksud yang saya sudah sangat rindu kepada saudara-saudara saya? Maka Rasul mengatakan, ya, wa ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'du. Dan saya yang saya rindukan dari saudara-saudara saya yang hari ini belum ada. Hari ini belum ada, belum ketemu, nggak ngelihat wajahnya, nggak kenal. Kalau sahabat kenal, ketemu, oh itu Umar, oh itu Abu Bakar, kenal karena ketemu. Tetapi Rasul mengatakan, ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara saya adalah yang hari ini belum ada. Belum ada. Maka para sahabat tambah heran lagi. Mereka menjawab, qalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik? Ya Rasul, bagaimana engkau sudah rindu kepada saudara-saudaramu sedangkan mereka belum ada? Dan enggak tahu nanti ke generasi keberapa sedangkan mereka hari ini belum ada. Bagaimana nanti engkau akan mengenali mereka? Mereka adalah saudara-saudaramu ya Rasul. Kalau kita pernah ketemu, wajar ini saudara saya, pernah ketemu di masjid. Tapi ini enggak, saudara-saudara saya yang belum hadir hari ini. Belum ada hari ini. Dan saya pun tidak ketemu hari ini. Maka sahabat bertanya, terus bagaimana engkau mengenali mereka? Sedangkan engkau tidak ketemu. Mungkin mereka datang setelah engkau sudah wafat ya Rasul. Mungkin mereka akan lahir ketika engkau telah meninggal dunia. Mungkin mereka datang setelah tahun sekian ya Rasul, sedangkan kita sudah nggak ada di bumi ini. Maka Rasul menjawab, ya, Rasul mengatakan, ya, innahum ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina minal wudu. Mereka adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat wajahnya bercahaya dari bekas wudunya dulu ketika dia ya di dunia berwudu, maka wajahnya akan bercahaya. Wajahnya akan mengeluarkan sinar sehingga nanti pada hari kiamat ketika itu wajah-wajah yang bersinar itulah saudara-saudara saya. Bekas dari wudu yang dia ya lakukan ketika di dunia. Maknanya apa? Orang yang nggak sholat bisa aja nggak dikenal, ya budak gelap. Apalagi orang yang nggak, ya orang yang apa? Orang yang nggak beriman, apalagi nggak wudu, ya. Maka apa? Rasul mengatakan mereka nanti dari wajah-wajah mereka akan keluar cahaya. Dan disitulah saya kenal nih yang wajahnya bercahaya. Ini saudara-saudara saya. Walaupun dulu di dunia nggak ketemu, saya kenal dari wajahnya. Kenapa? Ini ciri khusus orang mukmin. Ini khusus ciri khusus dari seorang muslim, ciri khusus dari seorang muslimah yang nanti akan dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dikenal jamaah. Sebagai saksi kita hari ini belajar tentang wudu dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan kita semuanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ciri-ciri khusus yang tidak ada di dalam seorang selain seorang muslim. Kenapa? Orang-orang selain muslim nanti di hari kiamat gelap wajahnya. Apalagi orang yang nggak sholat bisa dia, ya ini wudu menunjukkan dia mau sholat dia berwudu, mau tidur berwudu, mau baca Quran berwudu. Lah gimana kalau orang muslim nggak mau sholat? Mungkin bisa aja gelap, nggak dikenal bisa, ya sudah muslim mungkin gelap hitam. Apalagi sholatnya cuma setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha, ya atau mungkin sholatnya seminggu sekali ke masjid. Sholat Jumatan doang. Mungkin gelap. Kenapa? Karena enggak menjalankan perintah Allah yaitu sholat wajib. Maka kita masih diberikan kesempatan. Ya, kesempatan yang baik ini untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya yaitu di dalam kita berwudu. Dan semoga kita mendapatkan keutamaan ini dengan mempelajari tata cara berwudu dengan mengikuti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam kita membahas wudu ini dan tentunya yang lebih penting dari itu kita berusaha mengamalkan yang kita pelajari. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ya sore hari ini. Kita lanjut
lanjutkan lagi insyaallah taala di pembahasan, yaitu setelah membasuh wajah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.